Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Barakata. Pada kesempatan ini kami akan mewawancarai seorang driver. Beliau ini di kepengurusan Barakata sebagai bendahara. Mungkin kita juga akan berbincang-bincang suka dukanya selama beliau menjadi driver Gojek. Biar kita lebih kenal dekat, biar kita lebih tahu, kita akan bertanya nama, umur, serta alamatnya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. nama panggilan Im di komunitas. Saya gabung driver Gojek sudah 4 tahun, tapi mulai aktif 2 tahun ini. Sebelumnya memang sudah mendaftar tapi masih freelance. Pulang kerja baru. Nah, sekarang sudah mulai fokus, 2 tahun ini baru mulai fokus. Kebetulan saya dipercaya di komunitas Barakatak sebagai bendahara satu. Gitu aja paling. Itulah perkenalan singkat kita dengan driver dari komunitas Barakata. Mungkin kami juga akan bertanya selama beliau berkecimpung di dunia perojolan, mungkin ada suka dukanya ya. Dalam hal ini Bapak Baim mungkin ya dipanggilnya begitu ya, yang biasa dipanggil dengan Bapak Baim. Selama 2 tahun terus freelance itu gimana suka dukanya selama saudara Bapak Baim ini menjadi driver Gojek gitu? Dukanya banyak, sukanya dulu. Dukanya itu pekerjaan ini tidak mengikat kita untuk terus bekerja. Waktunya sangat fleksibel. Kalau kita mau uang ya kerja, kalau enggak ya tinggal istirahat. Kalau orderan anyep, sepi, nah itu paling. Tapi tetap harus semangat, tetap harus disyukuri. Berapapun hasilnya hari ini, yakin besok pasti lebih baik. Itulah brother, suka duka yang pernah dialami oleh driver, mungkin sama yang di luar sana juga sama lah. Perihal suka dukanya gimana, dukanya mulai juga gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam kita driver Gojek, kalau masalah anyap atau apa kan itu kembali lagi ke riwayat kita ya, ke riwayat kita gitu kan. Gimana riwayat kita dahulu sampai sekarang gitu kan, itu ya patokan kalau misalkan kita melihat. Satu hal lagi Pak Baim, mungkin kan di sebuah wadah komunitas ya, dalam artian kita bergabung gitu kan. Nah kan kebanyakan orang punya prinsipnya gini, saya mah pengen gabung ke komunitas anu karena kalau ada apa-apa mungkin bisa minta tolong atau apa kan, ke suspend lah atau apalah. Nah tujuan-tujuan seperti itu mungkin ada yang betul, mungkin salah dengan yang lain, di PM atau di suspend bisa ditolong atau apa. Tujuan Bapak Baim sendiri gimana nih kolaborasi dengan komunitas yang sekarang ini, Barakatak, yang Bapak Baim sebagai anggotanya? Persepsi saya dalam komunitas, khususnya driver, itu untuk masalah sistem ya. Iya. Ini kan misalnya kalau ke PM itu kan sistem. Iya. Di luar Kendali kita ya. Kendali itu cuman tidak selalu semua itu bisa diharapkan berhasil. Ya. Jadi komunitas ini ada seperti itu sebenarnya. Jangan diharapkan seperti itu. Komunitas dibentuk untuk silaturahmi satu sama lain, banyak saudara, punya banyak kenalan. Nah, utamanya sih itu. Kalau masalah teknis, sistem itu kembali lagi ke riwayat kita. Mau komunitas apapun, kalau kesalahannya memang fatal, sistem ya nggak bisa berbuat apa-apa.
komunitas ingin menjamin bahwa keamanan akun kita ini bisa terjaga. Sebenarnya itu mungkin salah satu yang salah gitu kan. Mungkin sebuah komunitas hanya bisa menjembatani gitu kan, menjembatannya terkena masalah kayak ke suspend, karena itu KPM udah total aja kesalahannya gitu kan, udah fatal. Kalau ke suspend mungkin dari komunitas, dari kepengurusannya bisa menjembatani kenapa nih sampai ke suspend gitu kan istilahnya. Jadi brother juga harus tahu masuk ke komunitas itu kita kan hanya sebuah wadah, sebuah kekeluargaan yang bila mana misalkan nanti salah satunya anggotanya ada masalah di lengan atau apa, nah itulah butuhnya kita sebuah komunitas. Ya mungkin Papa Baim juga bisa berikan saran-saran serta buat kita juga gitu kan, walaupun kita juga masih perlu wejangan gitu ya, tapi sedikitnya mungkin dari kita juga memberi inspirasi lah buat daripada lain gitu supaya masuk ke komunitas itu juga tidak jadi patokan bahwa mereka itu akan aman 100% akunnya atau apa gitu. Silakan Papa Baim. Kalau rapper masuk ke komunitas hanya untuk mencari akunnya, saya rasa nggak ada yang bisa mengamankan akunnya bila mana nanti Kena masalah. top M gitu. Apalagi yang bersangkutan memang terbukti salah. Komunitas manapun saya yakin pasti nggak bisa bantu. Jadi tujuan utama berkomunitas itu mempererat silaturahmi, menjalin silaturahmi, menambah Persaudaraan. Keuntungannya saya rasa sih nggak ada kerugian ya. Keuntungannya kita mau dimanapun gitu ya, ngebid atau jalan order ngebid manapun itu, kalau ada yang satu arah ke rumah kebetulan komunitas bisa mampir istirahat gitu, itu salah satunya. Masih banyak lagi. Misal jalan kita ada kendala seperti mogok motor, nah itu insya Allah bisa dibantu sama saudara-saudara kita di komunitas. Masih banyak lah, banyak. Tapi yang ini jangan pernah berharap untuk meminta apapun kepada wadah atau komunitas. Tapi sebaliknya kita harus memberi, karena di sini kan kita berkomunitas gitu. Bukan cuma menerima, tapi harus ada take and give. Tujuan utamanya sih untuk silaturahmi, memperbanyak saudara. Jadi kita kalau mana banyak saudara, nah itu cakep kalau itu. Brother yang sudah dipaparkan sama rekan kita ya, Papa Baim. Mudah-mudahan di channel YouTube Barakatak ini bisa bermanfaat. Jadi kami bukan mau menyudutkan salah satu pihak atau apa, ini mah cuma inspirasi supaya rekan-rekan kita juga motivasi bagaimana cara berkendara yang baik di jalan, bagaimana cara bersilaturahmi yang baik dengan komunitas lain. Inilah perlunya wadah gitu kan, karena wadah ini dibentuk untuk mengatur silaturahmi satu sama yang lain antar komunitas yang ada baik di Kota Bandung, di Jawa Barat maupun di lintas Nusantara juga. Kita kemana-mana seakan-akan kita ini banyak saudara, itu tujuannya sebuah wadah komunitas. Mungkin itu brother semangat perbincangan kita dengan Papa Baim. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Papa Baim atas kesempatan berbincang-bincangnya. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi kita, bagi driver yang lain. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.